semuanya, perkenalkan aku Natania Priskila Lohei dengan NIM 3333-2404146 dari kelompok 13, Shift 2, Tutorial Penelitian Operasional 1. Di sini aku akan membahas tugas mingguan tutorial penelitian operasional 1. Nah, di sini ada sebuah usaha minuman bernama Freshpack yang memproduksi dua jenis kemasan untuk produk mereka, di mana ada botol jus dan juga ada gelas smoothie. Nah, untuk memproduksi kedua jenis kemasan ini dibutuhkan dua tahapan proses produksi, yaitu proses pencetakan dan juga proses pelabelan, di mana untuk kemasan botol jus membutuhkan waktu 1 jam untuk proses pencetakan dan juga 2 jam untuk proses pelabelan. Sedangkan gelas smoothie membutuhkan waktu 1,5 jam untuk proses pencetakan dan juga 1 jam untuk proses pelabelan. Nah, kedua tahapan proses produksi ini mempunyai kapasitas dalam setiap periode produksinya, di mana untuk pencetakan itu memiliki kapasitas 120 jam per satu periode produksi, dan juga proses pelabelan mempunyai kapasitas 140 jam per periode produksinya. Nah, kedua kemasan ini mempunyai keuntungan sebesar 6.000 per unitnya. Di sini, kita akan menentukan kombinasi dari jumlah botol jus dan juga gelas smoothie yang harus diproduksi agar keuntungan bersih maksimal dengan tetap memperhatikan keterbatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelannya juga. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita akan menggunakan beberapa software nih. Yang pertama itu ada Excel, Lingo, PomPM, dan juga RStudio. Pertama-tama, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengklasifikasikan terlebih dahulu nih, apa aja komponen-komponen produksinya. Nah, berdasarkan kasus tadi, di sini kita ada 3 komponen produksi, yaitu pencetakan, pelabelan, dan juga keuntungan per unitnya. Lalu, kita masukin aja kebutuhan pencetakan dan pelabelannya, dan juga keuntungan per unitnya. Lalu di sini juga kita masukin total maksimumnya, yaitu kapasitas dari proses pencetakan dan proses pelabelannya. Setelah itu kita juga buat model matematisnya nih, di mana di sini itu ada fungsi tujuannya, yaitu di sini kita mau mencari keuntungan maksimum dari kombinasi botol jus dan juga gelas smoothie-nya. Lalu di sini juga ada fungsi pencetakannya dan juga fungsi pelabelannya. Setelah itu, untuk penyelesaian kasus ini dengan software Excel, pertama-tama kita bisa buat tabel seperti ini dulu. Lalu kita klik di kolom total baris pencetakan. Kita ketik sama dengan sum produk. Lalu buka kurung, kita pilih di kolom botol jus dan juga gelas smoothie yang baris pencetakan. Lalu koma, kita pilih solusi optimal dari botol jus dan juga gelas smoothie-nya. Lalu kita klik Fn plus F4. Lalu kita enter. Kalau udah, kita bisa langsung tarik aja ke bawah. Kalau panahnya udah hitam. Oke. Setelah itu, kita bisa ke menu data. Lalu kita pilih solver. Lalu untuk set objektifnya, kita pilih di kolom total, di baris keuntungan. Kita pilih. Lalu untuk by changing variable sales-nya, kita pilih di kolom botol jus dan juga gelas smoothie di baris solusi optimalnya. Setelah itu, kita add subject to the constraints-nya. Kita klik add. Lalu untuk cell reference-nya, kita pilih yang baris pencetakan di kolom total. Lalu untuk constraints-nya, kita pilih di total maksimumnya. Kita klik add. Begitu pula yang di pelabelannya.
Kalau udah, kita bisa klik oke aja. Setelah itu, jangan lupa kita pilih yang max karena kita mau cari keuntungan maksimum. Dan juga untuk solving methodenya jangan lupa pilih simplex LP. Lalu setelah itu kita klik solve, kita klik oke. Nah, di sini langsung muncul nih hasilnya, di mana solusi optimal dari kombinasi botol jus dan juga gelas smoothie-nya yaitu 45 unit botol jus dan juga 50 unit gelas smoothie dengan total keuntungan 570.000. Selanjutnya, kita akan menggunakan software Linggo untuk menyelesaikan kasus tadi. Nah, untuk di software Linggo ini jauh lebih sederhana. Kita tinggal masukin model matematis yang tadi udah kita buat ke sini. Tinggal kita ketik. Pertama-tama kita ketik max. Kita masukin fungsi tujuannya untuk 6.000 X1 plus 6.000 X2. Lalu kita ket lalu kita ketik titik koma, baru kita enter. Lalu kita masukin fungsi pencetakannya di sini, 1 X1 plus 1,5 X2 dengan kapasitas 120 jam. Jangan lupa kita kasih titik koma lagi, baru kita enter. Lalu kita masukin fungsi pelabelannya, itu 2 X1 plus 1 X2 dengan kapasitasnya yaitu 140 jam. Lalu kita kasih titik koma lagi, baru kita enter, dan kita akhiri dengan N. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung pilih menu solver aja, terus kita klik solve. Nah, di sini langsung muncul nih hasilnya, di mana di sini ada variabelnya dan juga ada value-nya, di mana X1 itu atau botol jus, value-nya itu 45 unit, dan X2 atau gelas smoothie-nya itu 50 unit. Sama nih kayak yang tadi kita dapetin di Excel. Dengan keuntungannya 570.000. Nah, di Linggo ini kita dapat informasi tambahan nih yang tadi nggak kita dapat di Excel, yaitu dual price-nya, yaitu Rp1, 3.000 dan juga 1.500. Selanjutnya, kita akan gunakan software PomQM. Nah, pertama-tama kita bisa klik linear programming. Lalu di sini ada number of constraints-nya sama number of variables-nya. Nah, berdasarkan kasus tadi, kita itu ada dua variabel, yaitu botol jus dan juga gelas smoothie. Jadi di sini kita bisa pilih dua, dan juga constraints-nya tadi kita ada proses pencetakan dan juga proses pelabelan. Jadi ada dua juga nih. Kita bisa pilih dua juga di sini. Terus kita pilih yang maximize, karena kita mau cari keuntungan maksimumnya. Kalau udah, kita bisa klik OK aja. Nah, kalau udah muncul tabelnya kayak gini, kita bisa ganti constraint satunya ke pencetakan, lalu constraint duanya ke pelabelan. Kita masukin aja nih di maximize-nya, yang mau kita maximize kan keuntungannya dari kedua kemasan ini kan. Nah, keuntungannya itu untuk botol jus itu 6.000 dan juga untuk gelas mobilnya 6.000. Nah, waktu pencetakannya itu butuh 1 jam untuk botol jus dan juga 1,5 jam untuk gelas smoothie. Dan untuk pelabelannya butuh 2 jam untuk botol jus dan juga 1 jam untuk gelas smoothie-nya. Dengan kapasitasnya untuk pencetakan itu 120 jam per periode produksi dan juga 140 jam pelabelan untuk satu periode produksinya. Nah, di sini kita dapat nih model matematisnya. Kalau udah kayak gini, kita bisa langsung pilih menu solve di sini dan langsung muncul nih solusinya. Sama kayak di software-software sebelumnya, di sini kita dapat kombinasi
Di sini kita dapat solusinya yaitu 45 unit untuk botol jus dan juga 50 unit untuk gelas smoothie dengan keuntungannya 570.000 dan di sini kita juga dapat nilai jualnya sama kayak di Linggo tadi, yaitu di sini ada 3.000 dan juga 1.500. Selanjutnya, kita bakal nyelesain kasus tadi dengan software berikutnya, yaitu RStudio. Nah, di sini pertama-tama kita bisa klik menu file dulu, lalu pilih new project. Setelah itu kita pilih existing directory, lalu kita bisa pilih aja folder tempat kita mau menyimpan project ini. Lalu kita bisa klik create project. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita bisa klik Ctrl plus Shift plus N. Kalau udah muncul kayak gini, kita bisa langsung ketik aja kayak gini. Pertama-tama, kita install package-nya dulu, LPsolve. Lalu setelah itu kita call LPsolve-nya. Lalu setelah itu kita buat fungsi untuk mendefinisikan koefisien fungsi tujuannya, yaitu di sini fungsi tujuan kita itu untuk keuntungan maksimalnya, di mana keuntungannya itu 6.000 untuk botol jus dan juga 6.000 untuk gelas smoothie. Lalu kita juga buat fungsi koefisien sisi kiri dari batasannya, yaitu tadi waktu pencetakan dan juga pelabelan yang dibutuhkan, di mana di sini di sisi kiri ini itu untuk botol jus dan juga sisi kanannya ada untuk gelas smoothie dan bagian atasnya untuk pencetakan dan bagian bawahnya untuk pelabelan. Dimana di sini kita ketik end row sama dengan 2 karena di sini ada 2 baris dan juga kita ketik by row sama dengan true dimana akan dimulainya per baris dari baris pertama. Lalu kita juga buat fungsi untuk mendefinisikan jenis batasannya. Di sini kita masukkan jenis batasannya. Setelah itu ada fungsi untuk mendefinisikan nilai kanan dari batasan, di mana di sini itu nilai kapasitas dari pencetakan dan juga proses pelabelannya. Setelah itu kita buat fungsi untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan mengetik result LP dalam kurung max dan kita masukkan fungsi-fungsi tadi lalu kita ketik compute distance sama dengan true lalu kita print result. Setelah itu ini akan menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan di mana ada X1 dan juga X2 lalu juga menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan yaitu berapa keuntungan yang akan didapat. Setelah itu kita bisa blok yang install package terlebih dahulu, lalu kita klik run. Lalu kita blok yang membuat library LPsolve untuk calling LPsolve-nya. Setelah itu kita bisa blok sisanya semuanya. Lalu kita run. Nah, di sini langsung muncul nih hasilnya, yaitu nilai optimal dari X1-nya yaitu 45 unit, atau 45 unit botol jus, dan juga nilai optimal dari X2-nya 50 unit, atau 50 unit gelas smoothie, dengan nilai optimal dari fungsi tujuannya yaitu 570.000, atau keuntungan maksimalnya itu 570.000. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan lainnya. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti. Terima kasih.